2021 G1M004 dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4 Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan materi hadis tentang etika bisnis. Nah, di sini saya akan mengangkat 5 poin. Yang pertama, pengertian dari etika bisnis. Yang kedua, unsur-unsur etika bisnis. Yang ketiga, macam-macam etika bisnis. Yang keempat, hadis tentang etika bisnis. Dan yang kelima, landasan hukum dari etika bisnis. Baik, yang pertama, pengertian etika bisnis. Secara etimologi, etika atau ethics berasal dari bahasa Yunani, yakni ethikos, yang memiliki berbagai arti, yaitu pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Artinya, etika merupakan aplikasi ke dalam watak moralitas. Etika juga bisa berarti bagaimana tindakan-tindakan moral manusia. Selain itu, etika juga memiliki pengertian sebagai aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Etika bisnis Islam adalah etika terapan yang merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan apa yang benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang selanjutnya disebut sebagai bisnis. Dengan demikian, etika bisnis Islam memiliki posisi pengertian yang hakikatnya merupakan usaha dari manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa ahli mendefinisikan pengertian etika bisnis. Yang pertama, menurut Sumardi, etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran perusahaan. Yang kedua, menurut Muslis, etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku secara universal. Sedangkan, menurut saya, etika bisnis yaitu suatu tata cara atau perilaku dalam berbisnis yang sopan dan baik sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga mendapatkan keberkahan dalam melakukannya. Unsur-unsur etika bisnis. Yang pertama, kesatuan atau tauhid. Prinsip etika bisnis Islam yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan ini sebagaimana yang sudah direfleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Yang kedua, keseimbangan atau equilibrium. Prinsip etika bisnis Islam yang kedua mengacu pada ajaran Islam yang menganjurkan berbuat adil di dalam kegiatan berbisnis dan melarang kegiatan curang atau berlaku zalim. Yang ketiga, kehendak bebas atau free will. Kebebasan di dalam prinsip etika bisnis Islam merupakan bagian terpenting yang seharusnya dilakukan tanpa merugikan kepentingan kolektif. Yang keempat, tanggung jawab atau responsibility. Prinsip selanjutnya yaitu tanggung jawab, yang mana dilakukan oleh manusia untuk melakukan kehendak bebas dengan adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi keadilan dan kesatuan. Yang kelima, kebenaran atau truth, goodness, honesty. Kebenaran di dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, tetapi juga mengandung unsur kebaikan dan kejujuran. Dalam hal ini, kebenaran dimaksudkan sebagaimana niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas dan upaya untuk menetapkan keuntungan. Macam-macam etika bisnis. Yang pertama, jujur. Jujur adalah macam etika bisnis paling utama dan harus selalu dijunjung tinggi. Sikap jujur merupakan nilai paling dasar dalam berbisnis yang harus dimiliki. Yang kedua, berperilaku baik. Berperilaku baik adalah salah satu elemen terpenting dalam etika bisnis. Saat berinteraksi dengan kegiatan bisnis, perilaku baik sangat berpengaruh terhadap kesan bisnis yang dimiliki. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan. Dunia bisnis selalu berkaitan dengan kegiatan interaksi dengan banyak orang. Oleh sebab itu, interaksi kita dengan rekan bisnis serta konsumen akan terus terjadi.
inilah yang harus selalu dijaga. Yang keempat, bersikap dewasa. Macam etika bisnis yang berikutnya adalah dengan bersikap dewasa dalam menghadapi berbagai situasi. Yang kelima, sopan santun. Sopan santun adalah macam etika bisnis penting selanjutnya. Kita harus selalu mengusahakan sikap sopan santun dalam interaksi bisnis agar rekan bisnis kita memiliki kesan yang positif terhadap perusahaan. Yang keenam, selalu ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan kata terima kasih setiap kali dibutuhkan. Kata ini adalah salah satu bentuk apresiasi positif kepada orang lain yang tak hanya krusial di dunia bisnis, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Hadis tentang etika bisnis. Etika ini dipahami berdasarkan perintah Al-Quran yang menyuruh untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal lagi baik. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan bahwa, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah. Jika benar-benar kepadanya kamu menyembah, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Berdasarkan ayat tersebut, dipahami bahwa hendaklah dalam berbisnis yang dijual adalah barang-barang yang halal dan baik serta tidak terlarang. Sudah menjadi fitrahnya bahwa manusia selalu memilih sesuatu yang baik yang halal. Sehingga apabila etika ini dilanggar, maka akan berakibat buruk bagi para pebisnis itu sendiri. Yang kelima, landasan hukum dari etika bisnis. Di masa modern ini, banyak bisnis yang hanya terpacu pada keuntungan semata. Penerapan bisnis yang baik perlu adanya alat ukur yang sesuai syariat pula. Salah satunya alat ukur tersebut adalah etika bisnis syariah. Dalam Islam, kegiatan muamalah secara umum disebut dengan bisnis syariah. Islam merupakan agama yang sangat mengatur berbagai aspek kegiatan yang dilakukan oleh manusia, di mana seluruh kegiatannya merujuk sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan normatif etika bisnis bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.